Selamat sore kawan-kawan semua. Saat ini saya ada di kediaman Bapak Wasono Raharjo. Beliau ini usaha di bidang laundry. Jadi kami dari IKG tentu pengen tahu sejauh mana perjalanan dari bisnis beliau. Untuk itu teman-teman, para pemirsa edisi Krimen TV, mengikuti terus acara ini ya sampai tuntas. Dan ayo kita sama-sama ikut mendengarkan apa yang menjadi penjelasan dari pemilik Star Laundry, yaitu Bapak Wasono Raharjo. Yuk. Selamat siang teman-teman semua. Saat ini saya berada di Star Laundry yang beralamat di Bekasi ya. Mari kita akan pengenalan mesinnya dulu. Untuk yang lain-lainnya nanti, tapi kita akan taruh saya dengan Bapak Wasono dari orang. Wasono ini mesin apa namanya? Kalau secara nama disebutnya aeroner, atau pumper bahasa Belandanya. Ya, jadi kalau yang lebih familiar aeroner. Kalau bahasa kita setrika lah. Yang setrika. Ada berapa mesin? Yang di sini untuk dipasang di kemarin kita ada 3. Satu, nomor 2, nomor 3. Sama ada memang kemampuannya yang beda. Kemampuan yang paling besar ini kemampuan per jam kurang lebih 125 per jamnya. Kalau yang sebelah sini bisa 186 menit. Lebih cepat. Kalau yang yang taruh basah dan sebagainya di daerah itu biasanya karena itu waktu pandemi itu jadi tidak maksimal kerjanya. Kita untuk ini yang untuk sarung basah sama napkin yang tempat makan atau bosan dengan kan ada lagi makan. Ini lagi posisi lagi berikut, sengaja kita menggunakan yang manual, menggunakan tenaga di sekitaran ini. Kalau yang modern sudah bisa lipat langsung, Bos. Kita sengaja biar memberdayakan masyarakat sekitar. Ini yang di sini berapa orang ini? Karena masih situasi pandemik dan kita baru kurang lebih 40%, saat ini baru kurang lebih 40-an 3 atau 42 lah Ya. dari yang normal. Dulu kita biasanya 94 orang. Ini kalau udah finishing Ini udah ya? siap kirim. Iya, siap kirim. Siap kirim Biasanya Hotel Aston ini. Prosesnya berapa lama kayak gini nih? Kalau posisi seperti ini sebenarnya ngambil pagi, sore sudah bisa diantar, Bobo. Sudah bisa diantar. Apalagi kalau baju itu kondisi 3 jam, 4 jam sudah bisa selesai. Oh, iya. Kalau yang anduk, yang mana anduk? Anduk yang sebelah berikut, Bobo. Ya, kita ke anduknya. Ini yang untuk proses mengeringkan anduk, atau kalau di bahasa hotelnya Ya. disebut towel. Oke. Nah, ini proses pengeringannya seperti ini. Ya. Oke. Ini mengeringkan ini, Mas Kalis. Ini misinya berapa ratus Ini anduk? sebenarnya karena jumlah sedikit, sebenarnya ini bisa 200 pieces atau 200 lembar sekali masuk. Untuk anduk normal yang biasa dipakai di hotel dengan ukuran 70 kali 100. Berapa menit segini nih? Ya, kurang Kali lebih ini 40 menit. sampai selesai. Sampai dari selesai, awal siap di. Jadi nyuci kurang lebih 40 menit, mengeringkan 40 menit, jadi kurang lebih 1,5 jam lah sudah bisa dikirim. dari awal sampai clear ya. Dari awal sampai clear. Ya. Ini juga sama pengering. sama. Ini pengering juga. Anduk juga. Ini anduk juga, ini anduk juga, sampai yang hijau sana itu anduk. Ya. Kalau yang sebelah sana mesin cuci, Ya, Bobo. biar kita lihat. Ini ya. Ini sama anduk juga. Ini sama anduk-anduk juga. Kalau Oke. pekerjaan kita yang paling banyak anduk apa? Yang paling anduk sama spray seperti ini. Yang paling Kalau banyak ya? total, Ji. Oh. Anduk sama spray. Ini anduk, ini. Anduk, kalau ini sudah proses pencucian. Oh. Kita sudah menggunakan mesin yang semi modern, artinya mereka meras sendiri. Ini sudah mulai proses meras nih, Ji. Kalau ini
Ini lagi proses mencuci nih Bobo. Proses mencuci. Kapasitas 100 kg. 100 Ya. kg itu kalau spray kurang lebih bisa 80-an biji. Luar biasa teman-teman, memang ini teknologinya teknologi luar biasa dan terlalu bagus. Ya. Pak Wasono memang sudah sangat bagus bisnisnya. Semuanya Memberikan semangat sudah pada kita. menggunakan mesin, penggunaan chemical pun juga sudah Ya. dengan mesin. Ini apa nih? Ini kan sedang ekstrak. Jadi meres sendiri lah gitu. Jadi Ini kalau mesinnya fungsinya masing-masing beda ya? masing-masing beda, Cik. Masing-masing, Cik. Oke. Oh, ini chemicalnya. Ini chemical yang digunakan dan kita menggunakan dispenser yang ukurannya pun sangat standar sesuai dengan program yang sudah dibuat gitu ya. Ya. Ini sama proses mencuci, cuman kalau ini yang proses mencuci karena masa pandemik ini dengan menggunakan air panas tuh, dengan menggunakan karena masa pandemik ini Ya. sekalipun hotel kita juga tetap menggunakan standar apa namanya mencuci dengan air panas Ya. gitu ya. Oke. Terus ini chemicalnya ya? Ini chemical yang kita gunakan, Ini chemical kemudian yang digunakan satu hari bisa dapat banyak. Ini untuk stok 1 bulan memang. Oh. Untuk stok 1 bulan. Satu chemical pada Ada 9 jenis kita pakai. Oh. Ada 9 jenis yang kita pakai. Oh iya. Produk impor semua. Ya, mohon dimaklum Mas Khalid, Mas sebelah sana juga masih ada sebenarnya. Jadi Apa cukup itu? banyak stok kita. Oh, chemical ya? Chemical juga sama. Iya. Oke. Mohon maaf ini karena pabrik sudah cukup lama, Bobo, karena Ya. kita dari 2001 ya. Ya, untuk yang sini. Kalau yang di Bali kita ada 2 cabang. Ya. Di Sanur sama di Jimbaran. Di Ya. Sanur itu 2009. Ya. Kemudian kalau di Jimbaran 2012. Ya. Kita ada 1 workshop lagi yang baru di Pondok Gede. Ya. Itu insya Allah nanti kurang lebih bulan Agustus September nanti sudah bisa opening. Luar biasa. Oke. Ini beri Oke. penyemangat bagi teman-teman para pengusaha maupun calon pengusaha IKG, mudah-mudahan bisa berkolaborasi atau meniru Mas Ya. Wasono. Yang penting ada keberanian. Ya. Oke. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Saat ini saya berada di usahanya Ya, di Mas siap Wasono. untuk dikirim ke Namanya hotel kalau yang gini Pak tinggal bungkus Star aja. Laundry di daerah Bekasi, Rawa Google. Jadi kebetulan ini beliau ini salah satu manajer dari perusahaan ini. Aduh, Kita nggak ada. mengikuti semua tadi mesin Oh, iya, dari iya, mesin iya, ke iya. mesin. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan semangat buat teman-teman warga IKG khususnya dan para pemirsa Edi Sugarman TV agar supaya bisa ayo, ini. mencontoh atau Salah satunya duduk di kantor menyemangati lah bagaimana bisa menjadi pengusaha besar seperti Sebelah sini juga Mas ada, Wasono boleh ini. di shot ini, Pak. Saat ini saya ada di kediaman Bapak Wasono Raharjo. Tadi saya sudah melihat-lihat workshop beliau. Beliau ini usaha di bidang laundry. Jadi kami dari IKG tentu pengen tahu sejauh mana perjalanan dari bisnis beliau. Untuk itu teman-teman, para pemirsa Edi Sugarman TV, mengikuti terus acara ini ya sampai tuntas, dan ayo kita sama-sama ikut
mendengarkan apa yang menjadi penjelasan dari pemilik dari Star Laundry, yaitu Bapak Wasono Raharjo. Yuk kita ikuti. Selamat sore Dimas. Selamat sore Bopo Edi. Luar biasa, saya sangat senang sekali bisa berkunjung ke sini dalam keadaan yang sehat. Kami dari channel YouTube Edi Sukarman TV akan mohon masukan-masukan dari Dimas Wasono Raharjo selaku pemilik daripada Star Laundry ya. Dan saya bersyukur, terima kasih sama teman-teman saya, tim Edi Sukarman TV telah diterima, dan semuanya atas hidangannya luar biasa, hidangan Gunung Kitulan yang telah kami terima dengan baik. Nah, saya ingin tahu Dimas, selaku pemilik daripada usaha laundry Star Laundry ini, saya sendiri sudah melihat mesin begitu banyak dan harga mesin juga cukup mahal. Ada beberapa mesin yang harganya sampai hampir 2 miliar, dan tidak hanya satu, cukup banyak. Lokasi workshopnya cukup lebar, hampir 3.000 meter. Ini saya ingin tanya kepada Dimas Wasono, sudah berapa lama usaha di bidang laundry ini? Terima kasih Bopo. Untuk memulai usaha laundry itu kami mulai tahun 2001 ya. Yang pada saat itu memang sebenarnya saya masih posisi bekerja ya. Kemudian seiring berjalannya waktu di tempat kerjaan kami itu over pekerjaan. Kita tawarkan ke pemilik pada saat itu, tapi kurang mendapatkan respon, sehingga saya punya ide untuk membuka sendiri. Yang lebihan tadi kita coba taruh di tempat laundry saya. Kemudian makin berkembang tahun 2004 saya mencoba mengundurkan diri dan saya fokus geluti untuk usaha ini. Sampai saat ini kebetulan kalau di Sumarekon kita melayani hampir 23-24 hotel. Kemudian kalau di Jimbaran, kebetulan di Bali kita ada 2 tempat malah, di Sanur sama di Jimbaran. Di Sanur itu kita bangun secara kerjasama tahun 2009 dengan kapasitas kurang lebih 7 ton. Kalau yang di Jimbaran itu lebih besar, kurang lebih kapasitas 9 ton, itu kebetulan milik sendiri. Tahun 2012 kita take over dari salah satu pemilik asli Bali pada saat itu. Dan saat ini juga sebenarnya tahun 2019 kami sudah mencoba mengembangkan lagi untuk daerah Pondok Gede, tapi khusus untuk laundry rumah sakit. 3 yang sudah kami sebutkan di atas, 2 di Bali dan 1 di Sumarekon Bekasi ini, 3-tiganya bergerak di hotel. Jadi karena memang background saya dari tahun 86 kami kerja di hotel, sehingga ya dari kebiasaan kami kerja, hobi kerja tersebut kita tuangkan di dalam kegiatan usaha ini. Dan ya alhamdulillah, karena kebetulan sekarang situasinya pandemik, sehingga agak menurun, bahkan sekarang ini baru kurang lebih 40% seperti yang Bopo lihat tadi. Tapi kalau pada saat normal sebenarnya kita bisa menampung hampir kebiasaan tenaga kerja kita 90-an, 96 bahkan. Yang untuk yang di Sumarekon Bekasi. Kalau untuk yang di Jimbaran itu sip gitu ya, pakai 3 shift betul. Jadi kita hampir 24 jam terus berjalan. Yang di Jimbaran juga sama, kita ada 48 tenaga kerja ditambah 4 yang harian, hampir 50-an 2. Pada saat belum pandemik dulu ya, namun demikian saat ini agak menurun drastis, bahkan di Bali masih sangat berdampak. Kalau yang di Sanur ini kita lebih kecil, hanya 30-an 8 karyawan kita. Yang paling besar memang di Sumarekon, kita bisa menampung rekan-rekan yang di sekitar pabrik itu hampir 90-an orang lah kita tampung di sana. Kita kerja bersama-sama di sana untuk bisa saya bersyukur karena dari karyawan saya yang pertama ngikut tuh dari 90-an orang tuh hampir 60-an lebih yang sudah berkeluarga. Sehingga betul-betul bergantung di usaha itu. Yang menjadi kepuasan bagi saya itu bisa menampung teman-teman di sekitar itu. Jadi lokasi yang kita lihat tadi, lokasi yang pertama kita betul. Luasnya berapa tadi? Workshop kita ada 2.000 meter persegi. 2.000 meter persegi. Lalu mesin-mesin di Mas Wasono, mesin-mesin tuh tadi kita lihat ya, didatangkan dari negara mana aja itu? Kebetulan mayoritas dari Cina pada saat itu 2011, tapi ada beberapa yang pembelian sebelumnya itu ada dari Amerika, ada beberapa unit dari Amerika, teman sebagian besar dari China, karena kita memang dari sisi harganya
lebih miring, dan ternyata belakangan ini kualitas dari mesin-mesinnya juga tidak kalah, bergantung dari maintenance-nya seperti bagaimana perawatannya, dan dari 2011 hingga saat ini juga masih cukup baik, semuanya masih berfungsi baik lah. Sebagai gambaran ya Mas Wasono bahwa usaha ini usaha menengah lah ya, udah menengah atas lah. Investasi mesin itu seluruhnya ada berapa, kalau dirupiahkan ada berapa rupiah itu? Kalau yang cabang Summarecon Bekasi mungkin sekitar 7-8 M ya, untuk mesinnya tok ya? Khusus mesinnya saja. Iya. Khusus mesinnya. Jadi investasinya cukup sekitar mesin dan tempat ya? Ya, kebetulan tempatnya sudah sendiri, jadi tidak sewa. Gitu. Termasuk Jimbaran juga alhamdulillah sendiri. Kalau di Pondok Gede ini kebetulan kita sewa dalam kurun waktu 25 tahun. Ya. Lalu yang saya pengen tahu, Edi Sugarman TV pengen tahu para pemirsanya, siapa saja yang pangsa konsumen daripada Star Laundry ini? Apakah hotel kah atau apa gitu? 90% memang hospitality atau hotel, Bobo, atau corporate hotel lah gitu ya. 90%? 90%. Jadi 10%? 10%-nya kita ada retail, ada counter kita ada beberapa tempat yang kita melayani konsumen perumahan ya? Iya, konsumen perumahan. Kita melayani menengah ke atas lah gitu ya. Karena satu lembar baju itu kalau di Star Laundry dijual 30-an ribu satu baju. Kalau bed cover sekitar 70-an ribu. Jadi memang itu kita ngambil segmen kelas menengah lah gitu ya. Artinya dan pasarnya lumayan bagus ya. Pembikinan ini ada yang kilat, ada yang paling lama berapa lama ini? Asal mau datang ke workshop kita ditungguin pun bisa. 1 jam bisa selesai. Kalau datang ke workshop kita. Ya kalau zaman dulu kan 2 hari baru jadi. 2 hari gitu, ya. Tapi kalau melalui counter kita 1 hari. 1 hari. Jadi kalau hari ini masuk, besok sudah bisa diambil. Tapi kalau ada pemesanan kisat yang mungkin nanti sore mau diambil pun kita layani juga. Iya. Jadi konsumen kita adalah hotel dan pribadi ya. Hotel 90% dan yang retail perorangan, 90% ya. Yang 10%-nya. 10% ya. Lalu invest keseluruhan yang diinvestkan dalam satu tempat ada berapa M? Kalau di Summarecon Bekasi ya mungkin kurang lebih 12-an. Sama tanahnya? Sama. Mungkin kalau sama tanahnya lebih, Bobo. Kalau tanahnya tuh di Summarecon sekarang udah per meter harga 10-an ya, 10-an juta. Mungkin tanahnya aja sudah hampir 20 ya. Harga tanahnya 20-an. Luar biasa. Teman-teman memang. Tapi ya karena mungkin seiring berjalan. Dulu kalau waktu kami beli masih murah. Gitu. Tidak mudah ya menjadi pengusaha, luar biasa. Tahun 2001 start dan sekarang sudah tahun 2020 cukup berdarah-darah pada awalnya gitu ya. Iya, terus sekarang udah kami harus nyuci sendiri, nyopir sendiri, betulin mesin sendiri. Eranya itu gitu. Kalau boleh tahu dari 90% perhotelan itu pembayaran semua nggak ada masalah, bagus-bagus semua ya? Ada sebagian besar bagus, ada beberapa yang memang agak mundur memang ada. Lalu apa sih kendala atau suka duka dari usaha laundry ini, Mas? Kendalanya ya seperti sekarang ini, Bobo. Ada pandemik yang pada akhirnya hotel hampir tidak ada tamu. Ini luar biasa pengaruhnya terhadap kita, sehingga kami sebenarnya cukup kasihan sama karyawan yang masih kita rumahkan tuh hampir masih 50-an persen belum kita kerjakan. Namun demikian kita kadang-kadang beli sembako untuk mereka, kita kirim ke mereka gitu ya, supaya mereka tetap loyal sama kita lah gitu ya. Kemudian ya senengnya kalau pada saat-saat ekonomi pariwisata bulan Juli sampai dengan Desember itu biasanya orang pariwisata masa panen. Masa panennya pariwisata adalah Juli sampai dengan Desember ini kita ya luar biasa. Omset kita cukup meningkat di bulan-bulan itulah gitu. Itu senangnya gitu ya. Terus tadi yang 40 orang atau 50% tadi tidak di PHK tadi ya? Tidak di PHK. Kita masih hubungan baik sama mereka. Ya? Kita rumahkan. Di rumah tetap di garis salary walaupun mungkin kita kasih gaji pokok saja. 50% gaji lah kira-kira gitu ya. Dan luar biasa. Lalu yang segi lainnya apa kira-kira yang sulit sekali dihadapi tatkala usaha kita ada masalah? Tagihan macet kah atau karyawan yang susah diatur? Salah satunya ada beberapa hotel yang memang terus terang agak bandel gitu ya, yang memang ada sampai lebih dari 90 hari itu sebenarnya kalau kita sudah masuk di cut merah gitu ya, itu sudah tertagihnya di atas 90 hari, dan itu ada beberapa hotel besar bahkan gitu ya. Karena emang pelanggan kita ini rata-rata bintang 3 ke atas, Bobo. Karena kalau bintang 3 ke bawah memang kadang-kadang malah harga belinya tidak apa namanya
mencapai mereka, sehingga kita memang menjangkaunya bintang 3 ke atas, bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu ya. Untuk customer hotel kita. Dan apa namanya, satu hal yang kadang-kadang membuat kita di posisi sulit ya, memang ada beberapa, kalau di retail itu ada yang pelanggan yang cerewet itu biasa, tapi kadang-kadang ada pelanggan yang mengada-ada, bajunya tidak rusak, pura-pura rusak dan sebagainya, minta diganti satu ketika, sehingga kita ya biasa kita bisa mengganti sampai jutaan ya, pernah terjadi lah gitu ya, pernah terjadi. Kalau mesin nggak pernah rewel ya? Mesin kebetulan kami punya tim mechanical yang sangat memadai, sehingga kami tidak pernah merasa kesulitan kalau dari sisi machinery, karena memang saya dulu juga background bisa membetulkan mesin, sehingga sangat, bagi kita tidak ada masalah kalau dari sisi perbaikan mesin dan sebagainya. Termasuk modifikasi mesin pun kita bisa memodifikasi. Gitu ya, ada tim yang ada tim kita ya, ada tim mekanik kita. Lalu ada yang agak krusial dikit. Kita usaha ini tentu kan yang kita cari adalah profitnya. Kalau boleh tahu, 1 bulan atau setahun berapa omset dari penjualan Star Laundry ini? Star Laundry untuk satu cabang yang tadi ini dan memang, untuk seluruhnya? Ya, untuk cabang Summarecon Bekasi itu rata-rata di ya 700 lah per bulan, 700 juta per bulan. Luar biasa, luar biasa, 700 per bulan. Itu baru satu workshop ya. Kalau workshop untuk di Summarecon Bekasi. Untuk keseluruhan banyak lagi lah ya. Untuk di Jimbaran agak di bawahnya, kalau di Sanur agak di bawahnya lagi, karena memang bergantung dari kapasitasnya. Iya, luar biasa. Lalu kita juga pengen tahu cabang-cabang tadi di mana aja? Ya, cabang yang pertama 2001 di Summarecon Bekasi. Saat ini kapasitasnya kurang lebih 14-15 ton per hari. 14-15 ton per hari. Pakaian ya, pakaian kotor linen, kotor linen dan perangkat hotel lah gitu. Kemudian kalau Jimbaran itu kapasitas 10 ton per hari. Kemudian kalau yang di cabang Sanur itu kurang lebih 5-6 ton per hari. Satu workshop yang sedang kita rancang, mudah-mudahan mohon doanya para pemirsa Edi Sukuman TV, mudah-mudahan bulan Agustus yang akan datang sudah bisa buka. Itu untuk sementara di tahap awal kita rancang di 7 ton per hari, tapi nanti bisa dikembangkan bisa sampai ke 15 ton untuk kedepannya gitu ya. Kalau yang di Pondok Gede ini kita mencoba diversifikasi produk. Kalau yang 3 cabang sebelumnya kita adalah melayani hotel, kalau yang ini spesialis rumah sakit yang akan kita kembangkan di Pondok Gede. Apa spesifiknya kok bisa mendingan rumah sakit atau mendingan hotel? Kalau secara penanganan lebih gampang hotel memang, tapi sekarang ini secara persaingan usaha laundry hotel sudah banyak sekali yang berdiri. Kalau di laundry rumah sakit ini masih belum banyak pemainnya, sehingga dari segmentasi pasarnya masih sangat luas. Dan dari sisi tentunya dari sisi margin profitnya masih lebih tinggi di rumah sakit nih. Di rumah sakit, kemudian lebih ke treatmentnya yang berbeda, Bobo. Artinya mesinnya sama dia? Mesinnya hampir sama, hanya kalau di rumah sakit itu ruang kotor sama ruang bersih wajib dipisahkan. Pekerjaannya pun antara yang kotor dengan yang bersih, antara si tukang cuci dengan yang finishingnya wajib dipisahkan. Harga jual kita beda ya? Harga jualnya untuk rumah sakit masih lebih bagus. Lebih bagus ya, mungkin ada selisih 10-20% gitu ya? Betul, karena memang prosesnya memang lebih rumit dibandingkan yang hotel lah gitu. Oke. Dengan 4 cabang, Dimas ini menampung berapa karyawan dan 4 cabang ini? Saat ini kebetulan lagi pandemik, manakala tidak pandemik kemarin dari 3 tempat itu kita kurang lebih 200-an. 200-an, ya, kurang lebih 200-an. Saudara, para pemirsa Edi Sukuman TV, putra asli Gunung Kidul, putra Semin, bisa mempekerjakan 200 orang dari di 3 cabang. Belum nanti yang keempat, pasti yang akan lebih besar lagi. Yang keempat ini sudah saudaraku, konon luasnya sekitar 1.500 meter, berada di daerah Halim. Halim kapasitas Pondok Gede, Bobo. Pondok Gede ya. Kapasitas produksi kurang lebih nanti akan 16 ton. 16 ton, berarti lebih besar. Lebih besar daripada yang di Summarecon ya. Luar biasa. Kita set yang lebih besar. Tentu saya bersyukur dan teman-teman tahu bahwa putra Gunung Kidul juga bisa berusaha yang luar biasa bagus, yang juga pada akhirnya mempekerjakan banyak orang dan juga menguntungkan, yang tentu akan didapatkan keluarga besar daripada namanya sama ya, di 4 Star Laundry semua namanya ya. Di 3-tiganya Star Laundry. Kalau yang di Pondok Gede ini karena terkait dengan rumah sakit, nanti ada Husada Medical Laundry namanya. Di bawahnya baru ada Star Laundry Group. Oke, Dimas Wasono, adik ini kan juga menjadi ketua koperasi IKG yang adik pimpin. Sedangkan adik juga selaku direktur dari Star Laundry. Saya pengen tahu nih, apakah bisa ada kolaborasi atau kerjasama antara
Star Laundry dan Koperasi IKG? Saya rasa sangat mungkin, Bobo, Mungkin, karena di luar divisi hotel yang sudah kita bangun dari awal, itu memang kita membangun divisi retail namanya. Divisi retail kita saat ini ada kurang lebih 20-an outlet. Yang satu outletnya itu hanya butuh kurang lebih 30 jutaan untuk menjadi sebuah outlet yang pada akhirnya bisa dimiliki oleh perorangan, bisa dimiliki oleh koperasi dan seterusnya, bisa join dengan kita. Semuanya yang ngerjakan Star Laundry. Dari mejanya, karyawannya kita training apa segala macam, koperasi tinggal tunggu hasilnya, bisa mendapatkan 25%. Bisa mendapatkan 20%. Tentunya dengan brand Star Laundry dengan brand Star Laundry, tapi koperasi ikut memiliki, mungkin mau punya sekian outlet umpamanya, baik koperasi, tapi memang brandnya brand Star Laundry. Outletnya bisa dipegang oleh UKM ya? Bisa dipegang oleh UKM tadi. Kemudian juga mungkin dari sisi lain, satu ketika ada event, Star Laundry bisa pasang iklan atau bisa mempromosikan lewat koperasi dan seterusnya. Saya rasa banyak hal atau banyak metode yang bisa dikolaborasikan, Baik, para pemirsa Edi Sukirman TV, ini ada kabar baik lagi bahwa Star Laundry bisa kolaborasi dengan Koperasi IKG, sehingga ada keuntungan yang didapat dari Star Laundry kepada koperasi dan anggotanya, khususnya pada UKM IKG yang jumlahnya ribuan. Silahkan nanti berhubungan dengan beliau, Pak Wasono Raharjo, yang juga selaku pemilik Star Laundry, juga ketua Koperasi IKG. Baik, saudara-saudaraku semua, mungkin para pemirsa channel YouTube Edi Sukirman TV pengen tahu apa yang akan disampaikan untuk menggairahkan teman-teman khususnya warga IKG atau UMKM IKG yang akan bergerak di bidang laundry. Kami silakan. Saya rasa yang paling sangat penting berani memulai terlebih dahulu. Ini kata kuncinya, berani memulai terlebih dahulu. Karena begitu seiring jalannya kita berani memulai itu, kita akan mendapatkan ilmu di dalam perjalanannya merintis usaha itu dengan sendirinya. Kadang-kadang yang ragu-ragu itu memulainya. Begitu sudah mulai ternyata asik. Ternyata kita ini kalau saya boleh mengistilahkan, dicarikan duit orang gitu ya. Tentunya harus dimaintain dengan baik, dimaintain dengan sungguh-sungguh, dimaintain dengan kesungguhan yang tinggi sehingga supaya terus bisa berkembang gitu. Jadi kata kuncinya menurut saya berani memulai dan berani menanggung risiko yang tentunya dengan perhitungan lah gitu. Saya rasa itu. Siap. Teman-teman para pemirsa Edi Sukirman TV yang sangat baik, hari ini kita sudah wawancara dengan pemilik laundry Star Laundry, Dimas Wasono Raharjo, yang sangat bermutu. Tentu ini kategorinya udah bukan UKM lagi, tapi udah menengah cenderung atas, dengan 3 cabang, mempekerjakan 200 orang, dan belum cabang keempat, nanti akan mempekerjakan banyak lagi. Kendala beliau tatkala tagihan seret, ini juga masalah bagi semua pengusaha. Bukan saja pengusaha laundry, pengusaha lain, kontraktor pun juga sama demikian. Jadi mudah-mudahan wawancara pada sore hari ini bisa menambah wawasan buat kita semua. Kita punya saudara, orang IKG yang berusaha seperti ini. Mungkin kita nggak tahu ya, saya pun sebagai ketua umum nggak tahu kalau Pak Wasono ini usahanya seperti ini, dan ternyata juga skopnya besar, terlepas dari plus minus. Sebagai pengusaha tentu ada lah ya, tidak ada senang terus, tapi ada suka dan dukanya ada. Beliau udah utarakan suka dan dukanya. Dan mudah-mudahan kita doakan sama-sama saudara-saudara semua agar supaya COVID-19 cepat berakhir, sehingga usaha laundry, Star Laundry ini bisa bangkit seperti biasa, dan 40 orang yang dirumahkan tadi bisa bekerja kembali. Dan juga kita doakan mudah-mudahan cabang yang terakhir di Pondok Gede segera dibuka, sehingga kita semua ikut merasakan orangnya baik. Kebetulan beliau ini sebagai ketua koperasi kita yang saya percaya untuk mengelola koperasi IKG, di tangan dingin beliau, saya yakin usahanya akan berhasil. Karena memang usaha butuh keberanian, seperti yang beliau utarakan. Butuh keberanian, butuh berani menanggung risiko, dan berani start. Setelah start akan menjadi enak ya, seperti pesawat terbang. Naiknya susah, tapi udah di udara, udah tanpa masalah. Saya rasa itu dari saya, saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan semuanya menjadi baik, dan saya mohon kepada teman-teman semua, para pemirsa
Edi Sukirman TV untuk menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, share agar supaya video ini diketahui dan ditonton oleh banyak orang. Kita tahu bahwa IKG punya program besar pembangunan gedung IKG. Mudah-mudahan kontribusi dari Edi Sukirman TV ini bisa menambah suksesnya pembangunan gedung IKG. Itu dari saya, Edi Sukirman TV. Cipta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.